Shalom Bapak Ibu yang di gedung KTC maupun yang di rumah-rumah. Saya percaya tidak ada yang bisa membatasi gerakan Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Mau PSBB kek, mau total transisi, tapi kita tetap antusias di dalam Tuhan, amin. Bahkan kita percaya pandemi ini akan membawa gereja Tuhan, khususnya gereja kita, kembali kepada hal-hal yang prinsip, yang dasar, yang esensi. Kita tidak mau distract ke fokus kita mau membangun gaya hidup tubuh Kristus. Amin. Coba yang di rumah kasih tahu sama keluargamu, yuk bangun gaya hidup tubuh Kristus. Juga yang di gedung KTC ini, yuk katakan, yuk bangun gaya hidup tubuh Kristus. Amin. Di dalam 4 bulan ke depan sampai di akhir tahun 2020, kita akan terus fokus Bapak Ibu, membangun gaya hidup tubuh Kristus. Minggu lalu kita sudah dengar ya, dan kita akan lanjutkan lebih lagi ya. Kita akan lihat di slide ini saudara, Yesus sendiri di dalam kehidupannya awal dia punya 12 murid, tetapi dia juga punya komunitas sepakat ya bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, 3 murid ini menjadi komunitas sepakat yang dia bapai. Ya, dibawa sering kemana-mana, ya ikut Tuhan terus dan disiapkan untuk menjadi bapak-bapak bagi murid-murid yang lain. Dan terus kegerakan ini berlanjut di gereja mula-mula sampai hari ini. Mari gereja Tuhan ikuti apa yang Yesus lakukan. Nah, saya ingatkan kembali kita sudah belajar ya tentang prinsip kirbat baru dan anggur baru. Ya, jadi kalau kita lihat ini saudara, bagian kita manusia adalah kita menyiapkan kirbatnya. Itu tanggung jawab kita. Kirbat baru adalah kita gereja rindu mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Atau yang kita sebut nanti dalam konteks ini komunitas sepakat. Ya, karena komunitas sepakat adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, dari gereja Tuhan. Dan ini yang bisa akan menjadi alat Tuhan. Dibawa Tuhan kemana-mana, dicurahkan anggur baru Tuhan. Jadi ketika kita mau membangun gaya hidup, kita mau membangun komunitas sepakat, kerinduan kita apa saudara? Kerinduan kita mau dicurahkan anggur baru. Ya kalau kita rindu anggur baru, mesti siapkan kirbat baru. Kalau tidak, maka kita tidak siap, kita jadi kirbat lama saudara. Tuhan gak bakal curahkan anggur. Nah anggur barunya apa? Kita rindu bertumbuh saudara. Kalau saudara mau biasa-biasa saja, kita nggak akan rindu kan. Tapi kalau kita rindu Tuhan, aku rindu bertumbuh. Aku rindu mengalami terobosan. Aku rindu mengalami perubahan hidup. Aku rindu mengalami pemulihan. Aku rindu mengalami kemenangan. Aku rindu dipakai Tuhan. Jadi saksi Tuhan, menjala manusia, menuai jiwa-jiwa. Aku rindu Tuhan jadi rumah solusi. Ketika ada kerinduan-kerinduan seperti itu, Tuhan mau berikan kepercayaan bagi kita saudara. Tetapi kita harus siapkan apa? Kita bersama komunitas sepakat kita mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Amin. Tapi kalau saudara belum rindu, ya nggak bisa dipaksa saudara. Sekali lagi, semua kegerakan roh tidak bisa dipaksa. Ini semua dari hati saudara. Oleh sebab itu mari tubuh Kristus ya, gereja Tuhan. Siapkan hati kita saudara. Ya, oleh sebab itu saya mau kita belajar di Alkitab betapa dahsyatnya komunitas sepakat. Ada otoritas kerajaan Allah, ada otoritas eklesia yang akan dicurahkan. Saya mau kita baca bersama-sama dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 18 ayat 18 sampai yang ke-20 ya. Mari yang di gedung ini maupun yang di rumah kita baca bersama-sama dengan keras 2, 3. Ketahuilah apa yang kalian larang di dunia juga dilarang di surga. Dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Dan ketahuilah juga kalau di antara kalian di dunia ini 2 orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena Aku berada di tengah-tengah mereka. Dikatakan kalian, berarti ini dipraktekkan bukan dari 1 orang aja, tapi bersama lebih dari 1 ya. Kalian berarti minimal 2 ya. Jika kalian di dunia, kita ada di dunia ini ya, berkata sepakat melarang. Melarang apa? Ya kalau kata di terjemahan lain mengikat. Mengikat ini artinya melarang. Kita melarang dosa berkembang merajalela.
Kita melarang korupsi terjadi di pemerintahan. Kita melarang kriminalitas berkembang di masyarakat kita. Kita melarang semua yang tidak benar di dunia ini. Kita larang dalam nama Yesus. Di dalam bahasa aslinya, di dalam versi Amplified Classic Edition dikatakan, apa yang kamu larang di dunia itu juga sudah dilarang di surga. Jadi kalau kita larang, kita punya kuasa otoritas kerajaan Allah, saudara, itu akan terjadi, saudara. Dan juga kita benarkan atau kita nyatakan ada pertobatan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kemenangan terjadi, pemerintah yang bersih terjadi. Dan apapun yang saudara benarkan di dunia ini, itu juga sudah dibenarkan di surga, terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Coba kita tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja segala Raja, haleluya. Saudara, betapa dahsyatnya otoritas kita, saudara. Tuhan berikan kita, tapi harus dilakukan dalam kesepakatan. Komunitas sepakat yang akan dipakai Tuhan mewujudkan ini. Jadi kita 2 orang minimal sepakat. Kita doa sama-sama. Kita ibadah sejati. Kita mempersembahkan tubuh. Kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Berdoa bersama-sama. Doa sepakat bersama-sama. Saudara, sudah 1 bulan lebih kami para pemimpin mesbah pagi tiap pagi jam 5:15, sekarang sudah jam 5 ya. Kami tiap pagi sepakat ya, karena kita percaya ketika kita berdoa bersama orang-orang yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, kita akan menjadi dekat, melekat satu kepada yang lain. Kita bisa terkonek satu kepada yang lain dan kita konek kepada sumber kita, kepala. Luar biasa, terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berikan banyak hikmat-hikmat di tengah kita, saudara. Kesepakatannya itu dahsyat, amin. Saudara, mulailah. Minimal saudara dengan suami, dengan istri saudara, dengan keluarga saudara, mesbah keluarga saudara, sepakat dari keluarga saudara. Lalu sepakat bersama orang-orang yang Tuhan berikan buat saudara. Ya, di Komsel saudara diberikan ada orang-orang yang lebih dekat. Di pelayanan ada orang-orang yang lebih memang selama ini bersama saudara. Saudara, yuk kita sepakat yuk. Kan dahsyat itu, sepakat itu saudara. Makanya kita tidak mau rugi, kita mau benar-benar dipakai Tuhan. Menyatakan, Tuhan berkata, kalau kamu sepakat aku ada di tengah-tengah kamu. Oh, dahsyat banget saudara. Oleh sebab itu saudara, kalau orang bertanya, Pak, ujungnya ini komunitas sepakat mau dibawa kemana? Nah, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang kita sudah ulang-ulang, tapi memang ini menjadi awalnya dari komunitas sepakat saudara. Yang pertama jelas kita kalau mau membangun komunitas sepakat, kita membangun ya rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan terdiri dari komunitas-komunitas sepakat ini. Rumah Tuhan yang menjadi rumah solusi. Ya, Tuhan akan curahkan hikmat di tengah-tengah komunitas sepakat. Ketika kita sepakat menangani orang yang dikuasai dengan roh perceraian, sedang diambang perceraian, Tuhan berikan hikmat untuk bagaimana kita memulihkan keluarga ini. Ketika kita dihadapi dengan kasus anak yang berontak, yang melawan orang tua. Waduh, orang tuanya sampai nyerah. Tuhan, kami minta hikmat, maka rumah solusi adalah kita. Tuhan pakai kita menolong keluarga yang anaknya ini sudah berontak kepada orang tuanya, terluka kepada orang tua. Dan berbagai masalah dunia ini saudara. Dunia akan semakin penuh dengan masalah. Kita dengar di mana-mana yang mau cerai sudah ngantri saudara. Waduh, angka perceraian melesat saudara. Karena tiap hari ngumpul di rumah, stres juga saudara. Dan saya percaya justru inilah membuat kita yang dipakai jadi solusi bagi dunia. Amin. Yuk kasih tahu sebelahnya, kamu jadi rumah solusi sama-sama yuk. Ya, amin. Ya, karena kitalah jawaban, Tuhanlah jawaban dan Tuhan pakai kita. Yang berikutnya, kita mau membangun tubuh Kristus yang mengekspresikan Kristus korporat. Zaman Yesus waktu datang, orang langsung bisa lihat Kristus Yesus secara nyata fisik karena ada di dunia. Tapi ketika Kristus sudah naik ke surga, bagaimana dunia lihat Kristus? Ya lewat tubuhnya. Jadi Yesus sebagai pribadi tidak bisa terlihat langsung, tetapi dunia yang melihat Kristus lewat tubuhnya. Tubuh Kristus atau Kristus korporat itu kita, saudara. Kita akan menyatakan Kristus kepada dunia. Jadi dunia kenal Tuhan lewat kita, saudara. Ketika kita sepakat, kita dipakai Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan. Makanya ketika kita bersatu, dikatakan dunia akan percaya. Ya, Kristus dan Bapa itu satu, saudara. Dan yang berikutnya adalah membangun komunitas kerajaan Allah.
Kita mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita rindu komsel-komsel menjadi komunitas kerajaan Allah. Dari mana caranya? Ya, komsel-komsel membangun komunitas-komunitas sepakat. Komunitas sepakat ini yang dipakai Tuhan menaklukkan dunia. Karena kita diciptakan katanya untuk menaklukkan bumi ini. Menaklukkan segala kerajaan kegelapan di bumi ini. Oleh sebab itu saudara, mulailah dari unit terkecil. Komunitas sepakat yang dahsyat ini saudara. Tuhan mau pakai kita semua ya. Dan oleh sebab itu saya mau kita belajar bersama-sama. Ada yang banyak bertanya kepada kami, Pak dulu kita ngomong pemuritan, sekarang kompak ya. Apa sih bedanya? Nah kok banyak istilah, nah saya mau kita mengerti supaya tidak bingung saudara. Ya semua ini judul besarnya pemuritan. Karena Tuhan berkata amanat agung jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang kita bahas semua ini adalah pemuritan. Tetapi kita mau lebih lagi mengerti tentang pemuritan, mempraktikkan pemuritan. Dan Tuhan bawa kita kembali kepada apa yang Yesus sendiri lakukan. Dan kita makin paham. Jadi kita makin dipertajam, kita makin disempurnakan pemahaman kita tentang pemuritan. Ternyata pemuritan itu dilakukan dalam keluarga rohani. Ya, pemuritan itu bukan pribadi-pribadi tapi dalam konteks keluarga rohani, di mana ada bapak ibu rohani ya, kita sebut bapak rohani saja. Jadi bapak rohani ini bukan bicara gender sebagai pria, tapi bisa wanita juga sebagai peran orang tua rohani begitu ya. Bisa pria, bisa wanita, bisa suami istri yang membapai anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu ada komunitas sepakat. Nah, kalau anak yang masih bayi rohani, pasti peran orang tua rohaninya dominan ya. Tapi lama-lama anaknya mungkin bertumbuh, maka anak sama anak akan semakin bisa saling bertanggung jawab. Ya, saya ingat sekali waktu kami punya anak satu, Sheila, ya kami mendidik, merawat Sheila. Tapi ketika dia sudah punya adik, Stasia, dan kemudian mereka bertumbuh, saya masih ingat karena mereka beda 6 tahun. Jadi Sheila-nya SMP, Stasia-nya SD. Nah kita udah lebih ringan tuh. Kalau si Stasia yang SD itu lagi bikin PR, ada yang ngebimbing, yang nemenin bukan kami lagi, si Sheila-nya ya. Sheila temenin adik ya, buat belajar ujian, bikin PR. Waduh, Stasia-nya dibimbing. Jadi kita lebih ringan. Jadi ada komunitas sepakat. Dua anak saya ini saudara ya. Jadi orang tuanya tinggal membapai, tapi ada kesepakatan mereka saling bertumbuh bersama. Nah sekarang mereka terus makin dekat dan mereka bisa kerja bareng ya. Sekarang mereka bahkan ada satu bisnis bersama. Saudara, mereka menjadi komunitas sepakat. Itulah keluarga kami. Nah seperti itulah Tuhan mau bangun keluarga-keluarga rohani di tengah kita. Kita membapai murid-murid kita bersama komunitas sepakatnya saudara. Jadi ini semua adalah pemuritan. Dan kita mau rindu sekali kita bertumbuh ya dengan membawa setiap orang tidak bergantung lagi sama bapaknya karena kita bertumbuh dewasa. Tapi kita bertanggung jawab kepada seorang saudara kita yang lain. Kita dengan saudara kita saling. Jadi intensitasnya adalah kita dengan saudara kita sehari-hari. Dan bapak itu membapai mengcover sesuai kebutuhan. Ya bagaimana progresnya kesepakatan mereka. Makin dalam, makin berdampak, makin bergerak. Nah kita bapai terus. Tetapi sehari-harinya gaya hidupnya adalah antara kita dengan saudara kita atau teman sepakat kita. Nah di Alkitab ada banyak contoh saudara. Kita akan lihat dulu di perjanjian lama. Kemarin kita sudah singgung beberapa di perjanjian baru. Paulus, Barnabas ya. Dan Bapak Aquila, Priscilla bersama Paulus juga. Kemudian Paulus bersama Silas, Barnabas bersama Markus. Tetapi kita akan lihat sekarang di perjanjian lama ada beberapa contoh ya. Pertama Yosua dan Kaleb. Yang bapai siapa? Musa ya. Musa membapai Yosua dan Kaleb, dipersiapkan mereka. Akhirnya ada babak Yosua Kaleb memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yosua Kaleb adalah komunitas sepakat yang dahsyat. Mereka kata sepenuh hati mengikut Kristus. Mereka melawan 10 pengintai yang menyebarkan berita busuk kepada bangsa Israel. Tapi mereka yang cinta Tuhan, sepakat mengasihi Tuhan ini, mereka berdiri menyatakan kepada rakyat. Tidak benar itu kata 10 pengintai ya. Kita bisa menaklukkan raksasa-raksasa itu bersama Tuhan ya. Yang kedua Daud dan Yonatan. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud. Daud mengasihi Yonatan, mereka mengikat perjanjian.
persahabatan Daud dan Yonatan. Siapa yang jadi bapak? Samuel, Nabi Samuel membapai Daud dan Yonatan. Ya, kemudian yang berikutnya yang sangat terkenal adalah ketika bangsa Israel dibuang ke Babel. Mereka dalam aniaya, mereka dalam kesulitan besar. Daniel terus sepakat ketika mereka disuruh makanan haram di istana raja, mereka sepakat kita tidak ambil. Kita katakan aja, ya nanti kita tidak ada apa-apa, kita nggak masalah. Buktikan aja, kami nggak masalah kalau kami nggak makan. Akhirnya mereka ditemukan orang yang penuh dengan hikmat. Sehingga raja dikatakan mempercayakan mereka jadi penasehat raja. Ada di istana raja. Luar biasa pada bangsa budak yang dijajah tapi dipercaya raja. Nah akhirnya mereka juga mengalami banyak tekanan ya. Sadrah, Mesakh, Abednego masuk kepada perapian yang luar biasa. Tetapi Tuhan tolong mereka. Dan akhirnya Daniel juga masuk ke gua singa. Teman sepakatnya berdoa. Dan Tuhan tolong Daniel dalam perlindungan yang luar biasa saudara. Jadi sekali lagi di banyak kisah di Alkitab. Banyak contoh-contoh komunitas sepakat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar juga dari diri kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, kita lanjut saudara. Sekarang kita mau tanya sama-sama, apakah Bapak Ibu sudah punya teman sepakat ya, teman kompak saudara. Sekali lagi, tidak ada teman kompak yang ideal. Kalau Bapak Ibu nunggu ketemu sampai yang ideal, yang sempurna, ya banyak orang cari jodoh nggak ketemu-ketemu karena carinya yang ideal, yang sempurna ya. Akhirnya sudah saking lamanya nunggu-nunggu nggak ketemu-ketemu ya keburu sudah pikun nggak ketemu juga sudah. Sama teman kompak pun kalau nyari yang ideal, yang sempurna, yang sesuai selera, yang cocok, yang nyaman, nggak bakal ketemu Bapak Ibu. Ya, karena yang nggak sempurna kan kita juga ya saudara. Ya, yang aneh ya kita juga saudara. Sehingga kita nggak mungkin lah cari yang ideal. Kita mau dari mana? Siapa sih yang jadi teman kompak kita? Ada 3 pendekatan. Yang pertama pasti dari teman yang selama ini sudah terjalin. Ya, otomatis secara natural kita sudah punya sahabat. Di dalam Tuhan juga kita punya teman yang dekat. Dan selama ini kita sudah open, terbuka. Wah, ini sudah paling gampang ya. Langsung aja sahabatmu itu yang menjadi teman kompakmu. Ya, yuk kita kompak yuk sekarang. Kita bangun persahabatan kita selama ini tapi meningkatkan jadi komunitas sepakat. Oke. Yang kedua, kita bingung lalu kita konsultasi saja. Ya, konsultasi dan minta diarahkan dari pemurid saudara, dari bapak rohani saudara, dari PKS saudara atau kalau PKS dari PA saudara. Kalau PA ya tanya koordinator PA atau penatua saudara. Kita ngobrol ya, saya dan Pak Billy siap juga membantu para pemimpin untuk bisa menemukan ya. Kita tanyakan ya selama ini hubungannya sama siapa dan bagaimana. Nah lama-lama kita bisa mendapat hikmat Tuhan. Diarahkan kamu mungkin sama ini coba. Ya kita coba aja ya. Ya doakan terus kemudian coba. Ya minta dia juga mau nggak saudara. Jadi ada proses ya saudara. Ya mungkin butuh waktu ya. Tapi kita mau saudara. Yang ketiga, kita sendiri saking antusiasnya, kita doa sendiri, lalu kita dikasih hikmat, lalu kita dapat satu nama, lalu kita nanya sama orang itu, saya udah doain, kamu mau nggak jadi teman kompak saya? Jadi kita sendiri mencari, lalu kita minta kepada teman yang kita sudah doakan dan pilih itu, apakah dia juga mau respon? Sudah. Ketika mau respon ya sudah mulai. Jadi sekali lagi, ini suatu proses, tapi catatannya sekali lagi, jangan pernah ngarep dapat yang ideal. Nggak bakal dapat saudara. Karena ini semua proses bertumbuh. Besi menajamkan besi. Orang percaya akan saling menajamkan. Nggak ada yang sempurna. Justru kita akan disempurnakan lewat teman kompak kita yang juga tidak sempurna. Amin. Coba beritahu sebelahnya. Jangan nunggu yang ideal kagak dapat lu. Katanya. Ya saudara ya. Nggak bakal dapat saudara ya. Juga kalau kita memang belum punya pemurid selama ini ya. Banyak mungkin jemaat yang belum punya pemurid atau belum punya bapak rohani. Juga jangan pernah nunggu ketemu pemurid yang ideal. Saudara, ya. Sama seperti kita punya keluarga, ya, keluarga kita, keluarga jasmani juga, kita punya orang tua, enggak selalu ideal bukan? Tapi mereka orang tua kita. Kita terima apa adanya, karena kita anaknya, dia orang tua. Dan kita mau bertumbuh di dalam keluarga ini, saudara. Sama saudara dalam keluarga rohani ya, tidak ada yang ideal. Tapi ketika kita diberikan di dalam satu komsel, ya saudara belajar mengakui dan menghormati PKS saudara sebagai orang tua rohani saudara. Mari kita para PKS juga bertumbuh.
Kalau kita ada PA, saudara juga belajar menghormati PA saudara itu orang tua rohani saudara. Ya, belajarlah menerimanya saudara ya. Dan Tuhan tempatkanlah orang tua rohani, tergantung kita mau nggak menghormati, mau menerima, mengakuinya saudara. Saudara, Tuhan sudah pimpin kita saudara. Oleh sebab itu mari kita mau mulai melangkah. Amin. Kita rindu bertumbuh. Kita cari orang yang rindu bertumbuh juga. Sekali lagi, kalau saudara cari teman kompak, jangan yang nggak rindu saudara. Kalau belum rindu, nggak bakal jalan juga saudara. Saudara rindu, tapi yang ini nggak mau ikut rindu saudara, kan nggak imbang saudara. Akhirnya kita aktif, dianya nggak respon, otomatis nggak jalan. Jadi sekali lagi kita doa supaya sama-sama rindu. Oleh sebab itu mulai dari mana? Amsal 3 ayat 3. Saya mau kita baca bersama dengan keras. Amos 3 ayat ketiga. 2, 3. Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Jadi kompak atau komunitas sepakat itu mesti jelas dari awal. Jangan ngeflow aja, ngalir, nggak jelas awalnya. Karena dikatakan dua orang tidak akan berjalan bersama, tidak akan kemana-mana, kecuali mereka telah sepakat. Jadi dari awal sepakat dulu, sepakat untuk bertumbuh, sepakat untuk mengalami terobosan, sepakat untuk tadi mengalami anggur barunya Tuhan. Jadi ketika kita rindu sama-sama, sepakat sama-sama, maka kita bisa mulai saudara. Ya, jadi dari awal mesti jelas saudara ya. Jadi jangan ngeflow. Kalau ngeflow nggak tahu ngalir kemana, nanti ngalir ke laut, sudah nggak jelas saudara ya. Nah, mulainya dari mana? Sepakat. Sepakat dua hal aja saudara. Ya, sepakat itu saya kasih kata dengan kata yang jelas, kerinduan dan komitmen. Rindu dan komitmen, karena menjalankan, bukan cuma rindu aja, tapi rindu dan akhirnya menjalankan komitmen ya. Untuk apa? Tadi untuk bertumbuh bersama. Intensional, karena ada proses ya, ada proses sehari-hari dan kita mau lakukan sama-sama. Yuk sepakat doa sama-sama, sepakat sharing firman Tuhan sama-sama, ya, sepakat saling mendoakan, sepakat terbuka dan semua nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian yang kedua, rindu dan komitmen untuk apa? Saling akuntabilitas. Terbuka, kita datang kepada Tuhan sang terang itu dan kita hidup dengan saudara kita tuh dalam terang. Ya, kita terang itu kita terbuka apa adanya saudara. Jadi kita terbuka dengan penuh kasih, dengan tidak menghakimi, kita terima saudara kita apa adanya dan kita boleh saling membangun saudara. Itu kata kuncinya otentik. Ya, kita mau apa adanya. Ya, tempat paling aman dalam hidup kita ya komunitas sepakat kita. Sekali lagi komunitas sepakat bagi kita yang udah jadi suami istri sebaiknya dimulai dari keluarga kita, pernikahan kita bukan? Ya, kecuali suamimu belum bertobat atau istrimu belum mau, nggak bisa dipaksa sekali lagi jangan dipaksa. Ya, kita doakan kalau belum mau ya pasangan hidup kita. Kita doakan supaya Tuhan lawat dia, Tuhan berikan kerinduan kepada dia untuk dia rindu bertumbuh juga. Ya, kalau sudah rindu bisa sepakat ya. Kalau belum enggak bisa sekali dipaksa. Oleh sebab itu, ketika kita sudah otentik sama komunitas sepakat, kita mau intensional bareng-bareng. Karena terbuka pun perlu waktu bukan? Kalau sudah teman lama yang sudah bertahun-tahun bahkan teman dari SMA, wah udah kenal luar dalamnya itu udah enak. Udah tahu semua jeroannya katanya ya, betul? Ya, itu mah udah cepat aja saudara. Tinggal kita punya visinya Tuhan, betul ya? Kalau dulu persahabatan antar dua manusia, tapi sekarang kita punya Tuhan ada di tengah kita. Dan kita mau melibatkan Tuhan bersama kita. Sehingga kita jadi komunitas sepakat. Tapi kalau yang mungkin baru, ya kita perlu waktu, semakin kita ngobrol, terbuka tiap hari. Lama-lama jadi saling, oh gitu tuh dia orangnya. Oh dia punya kekurangan ini, saya mesti tolong ya. Oh dia punya kelebihan ini loh, luar biasa loh dia. Jadi kita semakin kenal, perlu waktu sekali lagi. Tapi kita rindu bukan untuk mau terbuka. Pelan-pelan lama-lama tambah kenal ya. Nah kita masuk lebih dalam tentang akuntabilitas itu. Oke, sebelumnya saya mau kita belajar. Ada kegagalan waktu kita lihat di dalam keluarga pertama di Alkitab yaitu Adam Hawa dengan anaknya yaitu Kain dan Habel. Ya waktu itu Adam dan Hawa mendidik anaknya ini bertumbuh dan satu hari Kain Habel sudah jadi anak muda dan mereka punya tugas tanggung jawab ya. Si Habel menjadi peternak, si Kain menjadi petani. Tetapi ketika mereka datang mempersembahkan masing-masing bagiannya, ada masalah. Habel persembahannya diterima Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kain tidak. Tapi kalau prosesnya komunitas sepakat yang baik, harusnya
mereka bisa saling belajar. Kan gak ada salahnya Kain tanya sama adiknya, Dek, kok kakak punya persembahan gak diterima Tuhan? Ya, gimana sih? Kok adik bisa diterima? Kakak mau belajar dong, ajarin kakak dong. Mungkin ada yang salah kakak ini. Kasih tahu dong. Ya selesai kan sebetulnya. Masalahnya sederhana sekali ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bersaing ya. Kain punya spirit ya, bersaing untuk membuktikan lebih hebat yang mana, Saudara. Ya ini spirit yang tidak benar dan tidak bisa dipakai di komunitas sepakat. Gak bakal jalan. Akhirnya apa? Terjadilah iri hati. Bahkan terjadilah kemarahan dari Kain. Hatinya panas katanya. Dan akhirnya timbul ya, dicobai untuk ingin bahkan membunuh adiknya. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di dunia ini. Dan akhirnya Kain ditanya Tuhan di Kejadian 4 ayat ke-9. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, di manakah Habel saudaramu? Jawab Kain, aku nggak tahu. Apakah aku penjaga saudaraku? Nah ini yang harusnya terjadi. Kamu jaga saudaramu dong. Kamu cover saudaramu. Kamu bantu saudaramu. Tapi Kain tidak mau melakukannya. Jadi sekali lagi, mari belajar jadi penjaga saudara. Saling menjaga. Karena satu orang gak ada yang bisa kuat sendirian di dunia. Kita diciptakan Tuhan bukan jadi pribadi yang individu dan independen. Tuhan ciptakan kita hidup di dalam komunitas. Amin. Tuhan ciptakan kita punya persahabatan, punya keluarga. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu belajar praktek hidup dalam keluarga atau komunitas sepakat. Saling menjaga, saling akuntabilitas. Ya. Nah kita lanjutkan di dalam Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Ini ayat luar biasa. Kita akan baca bersama-sama dari versi bahasa yang disederhanakan. Ya. Mari 2, 3. Hendaklah kalian saling menasehati setiap hari selama kita masih hidup di zaman ini yang di dalam kitab suci disebut hari ini. Dengan begitu tidak seorang pun dari antaramu akan dijebak oleh dosa sehingga melawan Allah. Kita semua adalah teman seperjuangan Kristus. Asalkan kita tetap percaya teguh kepadanya seperti pada awalnya sampai pada akhir hidup kita. Wow, di Alkitab ini di Ibrani 3 ayat 13 ini dikatakan, kalian ini, kita semua tubuh Kristus, hendaklah saling menasehati setiap hari. Gaya hidup berarti ya saudara. Kita tidak bisa sendirian, kita take care, kita jaga saudara kita. Dengan apa? Saling nasehatin, saling ngingetin setiap hari. Ya, khususnya apalagi kalau saudaramu dalam keadaan lemah, lagi diserang, digoda, jatuh dalam dosa. Kita ingetin terus ya sampai dia benar-benar punya kepekaan rohani, punya hati nurani yang murni. Kita tidak bisa kuat sendiri saudara. Kita butuh gaya hidup saling menjaga ini. Selama dikatakan hari ini. Jadi selama kita hidup diberi kesempatan di dunia ini, saudara butuh saudaramu yang lain. Amin. Kita saling menjaga. Oleh sebab itu dikatakan kalau enggak banyak kita dijebak oleh dosa. Katanya iblis itu, roh jahat itu keliling terus ngeronda. Nggak pernah tidur. Cari kesempatan untuk menggoda, mencobai kita. Ya, ketika kita lemah nggak ada yang jaga, kita dijebak oleh dosa, ditipu oleh dosa, bahkan kita bisa melawan Tuhan. Hari-hari ini kita dengar juga banyak orang yang menjadi lemah, bahkan bisa murtad, saudara. Ya, kesulitan hidup, krisis yang sedang terjadi membuat orang yang tidak terkonek sama Tuhan dengan kuat, yang tidak terkonek sama tubuh Kristus, ya menjadi sendirian dan diperangkap, dijebak oleh iblis. Dan bisa tinggalkan Tuhan, saudara. Tapi kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan semakin dahsyat. Amin. Akan menjadi solusi dunia ini, saudara. Makanya kita ini kata teman seperjuangan Kristus. Dan kata kunci yang luar biasa yang kemarin saya sudah khotbahkan adalah kalau kita tetap percaya teguh seperti pada awalnya. Seperti pada awalnya itu adalah ketika kita mengalami kasih mula-mula. Ketika kita awalnya bertobat tuh gimana? Kasih mula-mula. Dan itu akan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Sekali lagi saudara, kita butuh Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula kita kepada saudara kita yang lain. Itu yang membuat kita kuat
dan kita dipakai Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya tutup dengan praktis. Bagaimana akuntabilitas kita. Ketika engkau sudah punya komunitas sepakat, mari sama-sama cari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita akui, aku butuh engkau Tuhan. Bersama tubuh Kristus, bersama kompakku Tuhan. Aku mau cari Tuhan, ngalami Tuhan sama-sama. Kita ketemu Tuhan tiap hari mesbah, entah pagi, entah malam, sesuai kesepakatanmu. Ya, engkau juga bisa dengan kompak-kompak yang lain sepakat. Yuk, bareng-bareng yuk mengalir dalam Tuhan tiap hari. Sepakat saudara. Atur dengan kompakmu, dengan komselmu. Yuk sama-sama ibadah sejati di hadirat Tuhan. Coram Deo. Senantiasa di hadirat Tuhan. Senantiasa menyadari Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada bersama saya. Tuhan itu senantiasa tinggal di hati saya dan di tengah-tengah kita. Saudara, kita cari Tuhan, cari firman. Tuhan bicara lewat firman-Nya buat kita dan juga bisa pakai kita menyampaikan pesan Tuhan buat saudara kita yang lain. Ya, kemudian saling mendoakan saudara. Saling mendoakan bisa dalam doa sepakatnya itu, atau ketika kita pun tidak dalam connect atau ketemu online, kita doain teman sepakat kita dengan pergumulannya. Makanya saudara terbuka dengan minta tolong pokok doa buat hidup saya. Sharing pokok doa hidupmu kepada kompakmu untuk didoakan sama dia, saudara. Dan kita percaya banyak akan jawaban-jawaban doa seperti tadi. Tuhan akan kabulkan doa orang sepakat. Amin. Kemudian saling terbuka apa adanya. Ya, belajar open hidupmu. Cerita semua. Ya, apa adanya. Butuh tumbuh rasa aman itu. Butuh tumbuh rasa percaya itu. Ya, kita pupuk terus rasa aman percaya itu. Dan akhirnya kita cerita semua, totalitas. Tidak ada yang saya tutupi lagi. Tidak ada yang saya rahasiakan lagi. Kamu orang yang paling tahu saya. Kalau suami istri harusnya demikian, bukan? Begitu pula dengan komunitas sepakat kita, sahabat kita. Tapi ingat yang berikutnya, kita juga saling menjaga rahasia iman, rahasia pribadinya. Kecuali dia sendiri sudah siap, kamu bisa bersaksi tentang masalah saya. Nggak apa-apa, saya sudah siap. Atau orangnya sendiri bahkan udah cerita. Oke, tidak lagi jadi rahasia karena dia sudah berani ungkapkan di publik. Tapi selama ini saya nggak berani, saya masih belum siap. Oke, ini rahasia dia. Kita jaga. Jangan bocor mulut. Ya, karena ini kepercayaan bukan? Dan yang berikutnya, saling ingatkan. Ingat kita semua, tepok sebelahnya. Maklum, pelupa. Gampang lupa. Udah janji lupa. Betul? Kita gampang nunda, gampang lupa ya. Dengan apa yang kita sudah sepakati. Kita ingetin satu sama lain, jangan marah saudara. Saling nasihati, bahkan saling negur dengan kasih saudara. Kita butuh saudara yang lain. Saudara, mari hari-hari ini saudara doa sama Tuhan. Tuhan, aku juga rindu jadi kerbat yang baru. Aku rindu Tuhan pakai hidupku. Aku butuh Engkau bersama tubuh Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari yang di gedung ini bisa bangkit berdiri. Yang di rumah engkau juga bisa bangkit berdiri. Sembah dia saudara. Sembah dia saudara. Terima kasih. Yes.